البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-219. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk ke tafsir ayat yang ke-220. Yang mana ayat yang ke-220 ini nanti barakallahu fikum menjelaskan tentang keadaan orang-orang yatim. Bahwasanya kita dilarang untuk memakan hartanya anak yatim. Dalam artian kalau kita diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim, tunaikan sesuai dengan amanahnya. Tidak boleh kita hambur-hamburkan hartanya, kita habiskan hartanya atau digunakan untuk perkara-perkara maksiat. Naam, tapi upayakan disalurkan sesuai dengan amanahnya. Dijaga baik-baik harta anak yatim tersebut. Adapun kalau kita mengembangkan dalam artian harta anak yatim yang kita pegang, kita jadikan modal dengan kesepakatan barakallahu fikum, naam, kemudian hasilnya kita berikan kepada dia, itu enggak masalah. Naam, tapi kalau sampai kita memakan harta anak yatim tanpa ada unsur yang syar'i, maka itu dilarang, haram hukumnya. Naam. Kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Ayat yang mulia ini barakallahu fikum hafizakumullah menjelaskan kepada kita semuanya tentang keadaan orang-orang yatim fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Wallahu alam, kalau kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah bisa diartikan masih ada sangkut paut dengan makna yang sebelumnya mengenai ayat berkaitan masalah khamr dan juga perjudian. Jadi semoga kalian ketika mengetahui kebenaran tersebut bahwasannya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Ta'ala telah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian itu mau berpikir terhadap perkara yang bisa bermanfaat pada diri kalian fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Setelah itu barulah pertanyaan yang baru. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang yatama, itu orang-orang yatim yang telah meninggal bapak-bapak mereka dalam keadaan mereka belum dewasa. Naam. Jadi tidak ada istilah piatu, itu enggak ada dalam bahasa Arab, itu enggak ada piatu itu. Paham ya? Sehingga mengatakan yatim piatu, itu adanya yatim saja. Nah, barakallahu fikum. Bahkan mereka juga memasukkan yang meninggal ibunya bagaimana? Nah, barakallahu fikum, ada istilah yang lain. Cuman kalau piatu itu enggak ada istilah dalam bahasa Arab. Apa maksudnya ya? Naam. Anak yatim itu adalah anak yang apa? Yang bapaknya meninggal sebelum umur dia dewasa. Naam, kita lihat sini. Barakallahu fikum, atau nanti tafsirannya kita lihat. Ul islahul lahum khair. Katakanlah kebaikan untuk mereka itu adalah kebaikan, dalam artian memperbaiki mereka. Nah, barakallahu fikum, melakukan perkara yang bermanfaat untuk mereka itu adalah kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Naam. Kemudian apabila kalian bercampur dengan mereka dalam artian mengurusi urusan mereka, masalah urusan anak yatim kita urusi dan kita bantu dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum, maka itu adalah mereka itu adalah saudara kalian. Jadi orang yatim itu walaupun bapaknya sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin, itu masih saudara kita se-Islam itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian
barakallahu fikum, maka wajib juga bagi orang yang sudah diberikan amanah untuk menjaga anak yatim harus sesuai dengan amanahnya. Karena apa? Karena dosa besar nanti kalau seandainya dia menyanyiakan haknya, dalam artian diberikan harta kemudian untuk mengurusi orang yatim malah hartanya dimakan sendiri. Itu bahaya. Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia itu menyanyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Misalkan dia sudah diamanai membawa uang itu digunakan untuk apa? Membantu anak yatim. Nah, barakallahu fikum, kehidupan mereka ya sesuai dengan amanahnya. Jangan malah ketika saatnya dia butuh uangnya enggak ada misalkan. Uangnya ternyata sudah dimakan sama dia. Dihambur-hamburkan. Akhirnya itu kan menyanyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Apa maksudnya itu ya? Dalam artian di bawah tanggungan amanah tadi itu. Nah, wallahu musta'an. Kita lihat sini. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, sedangkan Allah Ta'ala itu lebih tahu. Allah Ta'ala zat yang maha tahu tentang siapa yang bikin kerusakan di muka bumi dan siapa yang bikin perbaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, niscaya Allah Ta'ala bisa membikin kalian tuh sempit dadanya dan memberatkan kalian dengan mencampur adukkan barakallahu fikum, atau dengan mengharamkan kalian itu apa? Ikut campur urusan orang yatim itu bisa. Nah, tapi innallaha azizun hakim. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa dan juga zat yang maha bijaksana. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah wa yas'alunaka ayyuhan nabi 'anil yatama alladziina mata aba'uhum wa hum duna sinil bulugh. Perhatikan ini. Mereka bertanya kepadamu wahai nabi tentang keadaan orang-orang yatim yang telah meninggal bapak-bapak mereka sebelum mereka berada di usia dewasa. Karena kedewasaan seorang itu barakallahu fikum disebut dalam kitab fikih dan juga yang lainnya. Nah, laki-laki sama perempuan tuh semuanya ada samanya, ada bedanya. Paham ya? Dalam artian sama-sama di antaranya mimpi basah. Sama itu termasuk apa mimpi basah? Itu termasuk barakallahu fikum atau dikenal dengan junub, termasuk tanda apa? Tanda seorang itu masuk dalam kedewasaan, lelaki atau perempuan. Nah, jadi perempuan pun ada yang mimpi basah. Paham, Muhammad? Paham ya? Jadi, barakallahu fikum, laki-laki pun juga ada yang apa? Mimpi basah, perempuan juga ada. Buktinya mana buktinya? Buktinya ada ya. Waktu itu yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai mimpi basah, padahal wanita yang tanya. Nah, dan tidak malu karena kebenarannya mengenai junub itu ada perkara kebenaran. Nah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Apakah perempuan juga wajib mandi junub kalau dia mimpi basah? Berarti menunjukkan perempuan juga ada gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, perempuan pun juga wajib mandi apabila melihat air, maksudnya air mani, karena batasan seseorang mimpi basah itu ya, mimpi berhubungan badan itu batasannya dia wajib mandi ketika melihat air. Maksudnya air mani. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, ketika dia bangun kok tidak ada bekas air wala syai', enggak basah, enggak kering, walaupun dia tadi mimpi berhubungan, tidak wajib mandi. Itu pendapat yang sahih. Paham ya? Syaratnya apa? Melihat air. Paham maksudnya? Berbeda dengan orang yang berhubungan badan. Nah, ini sekedar selingan faedah mengenai fikih ya. Berbeda dengan orang yang berhubungan badan. Keluar air mani ataukah tidak keluar, selama sudah berhubungan badan, maka tetap wajib mandi. Paham maksudnya bedanya? Nah, ini perlu diperhatikan karena biar nanti enggak keliru. Wah, tadi ana mimpi basah. Bangun enggak jumpai apa-apa ya enggak wajib mandi. Paham ya? Tapi kalau bangun mau menjumpai basah atau kering tapi itu tanda air mani, wajib mandi. Na'am idza ra'atil ma', dalilnya tadi itu. Menunjukkan bahwasanya tanda-tanda seseorang dikatakan dewasa di antaranya adalah mimpi basah. Kemudian berikutnya di antaranya kalau lelaki sudah mulainya apa? Mulai suaranya berubah. Paham ya? Nah, itu juga termasuk tanda yang disebutkan juga ya. Nah, kemudian mulai tumbuhnya barakallahu fikum bulu-bulu kemaluan, bulu ketiak dan semisalnya. Nah, kalau perempuan ya di antaranya haid. Paham ya? Nah, kalau sudah haid maka sudah termasuk tanda kedewasaan walaupun umurnya masih muda. Umurnya 9 tahun, 10 tahun kalau sudah haid masuk dalam keadaan dia dikatakan dewasa. Karena kedewasaan seorang itu berbeda-beda sesuai dengan tempatnya juga terkadang. Di Yaman sana ya daerah Tihamah, daerah Hudaidah sana barakallahu fikum 9 tahun, 10 tahun sudah dewasa perempuan. Sudah pada haid. Menunjukkan bahwasanya lingkungan terkadang pengaruh. Paham ya? Lingkungan terkadang pengaruh. Dan di Indonesia pun juga ada misalkan 10 tahun, 11 tahun sudah haid ada kan? Nah, sebagian tempat ada. Menunjukkan bahwasanya berbeda-beda. Jadi patokannya bukan umurnya. Kalau umur itu sebutkan para ulama
Nah, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu biasanya kalau sudah umur 15 tahun sudah dikatakan dewasa. Tapi tidak mengharuskan itu ya, tidak mengharuskan. Nah, tapi biasanya sudah seperti itu. Umur 15 tahun laki-laki atau wanita biasanya sudah dewasa. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya seseorang dikatakan yatim manakala bapak-bapak mereka atau bapak mereka sudah meninggal sebelum dia dewasa. Kaifa yatasarrafuna ma'ahum fi ma'ashihim wa amwalihim? Bagaimana caranya kalian itu barakallahu fikum mencampuri, atau dalam artian kalian tuh barakallahu fikum menggunakan bersama mereka di dalam kehidupan mereka serta harta mereka, bagaimana caranya gitu loh. Bagaimana caranya kalian mengelola, ikut mengelola, atau istilahnya barakallahu fikum ikut campur bersama mereka dalam kehidupan mereka dan harta mereka. Nah, bagaimana? Qul lahum, katakanlah kepada mereka, islahukum lahum khairun. Jadi perbaikan kalian untuk mereka, jadi harta yang jadikan amanah tadi kok kalian simpan untuk mereka dalam artian kalian memberikan sesuai dengan haknya, itu lebih baik. Nah, kita lihat di sini, faf'alul anfa' lahum daiman. Kalau bisa, upayakan semaksimal mungkin kalian itu mengerjakan perkara yang lebih bisa memberikan manfaat untuk mereka. Paham ya? Nah, yang namanya kita barakallahu fikum menjaga anak yatim itu kan bukan hanya harta saja. Kita jaga juga pemikirannya, dinasehatin, diajarin yang ajaran yang benar, itu juga termasuk manfaat itu. Nah, barakallahu fikum. Karena sudah kita sebutkan ya, ilmu itu manfaatnya lebih besar daripada harta. Karena orang itu terjaga dengan ilmu. Sedangkan harta siapa yang menjaga? Manusia. Paham ya? Oleh karena itu ada ungkapan sebagian para ulama, barakallahu fikum, al-ilmu khairun minal mal. Li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Artinya ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena kamu itu yang apa? Karena ilmu itu menjaga dirimu, sedangkan kamu menjaga harta. Maksudnya menunjukkan bahwasanya ilmu penting sekali. Jadi ketika menjaga atau istilahnya memberikan perkara manfaat bagi orang-orang yatim, itu diantaranya memberikan ajaran ilmu syar'i yang benar pada mereka. Di samping hartanya diberikan dalam arti yang sesuai dengan kadarnya, ilmu juga dimasukin dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, dan yang semisalnya. Kita lihat sini, wa in tukhalituhum fi sa'iri syu'unil ma'ash fahum ikhwanukum fid din. Dan jika kalian bercampur baur dengan mereka, bercampur dengan mereka pada seluruh urusan-urusan kehidupan mereka, maka mereka itu juga saudara kalian seagama. Paham ya? Jadi kalau kita ungkapkan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya enggak? Karena mereka masih saudara kita, seagama. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, wa 'alal akh an yar'a maslahata akhihi, dan kalau bisa wajib bagi seorang saudara itu menjaga kepentingan saudaranya. Karena selama seorang itu membantu saudaranya, membantu ingat-ingatnya, membantu itu tidak harus memberikan harta. Membantu itu bisa berupa apa? Nasihat, arahan, bimbingan, ilmu, bantuan, bukan itu? Naam, Allah Ta'ala, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah Ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat pada saudaranya, barakallahu fikum, maka hendaknya dia memberikannya. Maka hendaknya dia melakukannya. Jadi yang namanya manfaat yang kita berikan kepada saudara kita itu tidak harus uang, tidak harus harta. Ilmu, arahan, bimbingan, nasihat itu penting sekali. Kenapa sih kok nasihat penting? Karena memang agama Islam ini benar-benar dibangun di atas apa? Nasihat, sebagaimana hadisnya apa? Hadis apa? Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari dalam Sahih Muslim, ad-dinu an-nasihah. Perhatikan itu. Ad-dinu an-nasihah. Mubtada'nya ma'rifah, khabar juga ma'rifah. Ad-dinu ada alnya kan? An-nasihah juga ada alnya. Menunjukkan bahwasanya ketika didatangkan barakallahu fikum, khabar dalam bentuk ma'rifah itu menunjukkan hasr, pembatasan. Paham ya? Agama itu benar-benar nasihat. Dibatasi enggak? Benar-benar nasihat, dalam artian benar-benar nasihat, enggak ada yang lainnya. Salat nasihat, untuk salat, ya enggak? Zakat nasihat di situ, zakat. Paham ya? Perintah zakat, perintah salat, perintah puasa, nasihat semua enggak itu? Nasihat semuanya. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Untuk siapa? Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah. Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat karena Allah atau untuk Allah,
untuk Rasulnya dan untuk kitabnya, serta untuk para pemimpin kaum muslimin, kemudian apa? Dan keumum manusia secara keseluruhan. Jadi nasihat, barakallahu fikum, jadi nasihat itu perlu kita curahkan karena kita semuanya butuh nasihat. Kekeliruan yang ada pada diri kita itu kalau seandainya tidak ada yang menasihati, mungkin kita enggak tahu kalau kita itu keliru. Seperti itu, paham ya? Jadi nasihat itu sangat penting sekali dalam agama kita, sangat penting sekali. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, berilah peringatan karena sesungguhnya di dalam peringatan tersebut bermanfaat bagi kaum mukminin. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, na'am disebutkan di sini bahwasanya hendaknya saudara itu menjaga kepentingan saudaranya, dalam artian jangan membiarkan. Nah, kepentingan ini masuk di dalamnya juga apa? Ya, ilmu syar'i kita ajarkan, kita arahkan, karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki hanya hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah mengarahkan, membimbing. Nah, jadi kita enggak pernah memaksa orang itu, kamu harus saat ini juga harus ikut ngaji dakwah salafiyah misalkan. Enggak ada. Oh ya, nasihat. Ya akhi, yang benar seperti ini keliru, bid'ah, ini sunnah, ini wajib, ini seperti itu. Perkara dia nerima, walhamdulillah, hidayah sudah masuk pada dirinya, hidayah taufik. Kalau perkara dia belum terima, sabar. Karena berdakwah itu perlu kesabaran. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah, pengikutnya sedikit sekali, padahal dakwahnya itu bukan setahun 2 tahun, bukan 3 tahun saja. Berapa tahun dakwahnya? Belum. Berapa tahun? 1000 tahun, kurang 1000 tahun ya, dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Paham ya? Dakwahnya lama, tapi yang ikut apakah banyak? Tidak, segelintir. Bahkan anaknya saja enggak mau diajak untuk apa? Masuk dalam agama Islam. Dalam artian mengikuti bapaknya enggak mau. Nah, istrinya juga kafirah kan itu. Nah, ketika barakallahu fikum diajak naik di atas perahu, apa kata anaknya? Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, sini kamu ikut naik, ikut bapak sini naik di atas perahu, di atas kapal itu. Paham ya? Apa katanya? Kamu jangan seperti orang kafir, jangan bersama orang kafir. Itu dia mengatakan apa? Sa'awi ila jabalin ya'sumuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu katanya. Ke gunung itu nanti biar selamat dari air. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa berikutnya? Nam qala la 'asmal yawma min amrillah illa man rahim. Naam. Kemudian Nabi Nuh mengatakan tidak ada yang bisa selamat pada hari ini. Dari perkara atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dirahmati. Akhirnya terhalang-halangi antara dia dan barakallahu fikum bapaknya tadi apa? Barakallahu fikum apa? Ombak yang sangat besar. Menunjukkan bahwasanya anaknya sudah enggak ikut. Dakwah ratusan tahun bayangkan. Nah, kita umurnya enggak sampai 100 tahun mungkin ya. Dan kita enggak bisa membatasi, cuman sebagaimana yang Rasul sabdakan umurnya Bani Adam berapa? Berkisar antara berapa? 60 sampai 70 saja. Dan apa? Apa? Iya, maksudnya umat Rasulullah ini ya. Rasulullah kabarkan bahwasanya umat Rasulullah ini umurnya berapa? Sekitar apa? Sekitar barakallahu umurnya sekitar 60 sampai 70 saja, maksudnya orangnya. Oh ya. Barakallahu fikum. Kalau umurnya ya kita enggak tahu umur umatnya sampai kapan. Paham ya? Sebenarnya umurnya manusia ini dalam artian dari kalangan umat Rasulullah ini berkisar antara 60 sampai 70 saja. Rasulullah mengatakan a'maru ummati, umur umatku itu baina 60 wa 70 atau ila 70, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuz dzalik, sedikit sekali orang yang melebihi 70. Tapi ada enggak? Ada, cuma sedikit. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-mufassirun asbahumullah wallahu ya'lamul mudhi'a li amwalil yatama minal harisi 'ala islahiha. Dan Allah taala itu tahu tentang keadaan orang yang menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan hartanya anak-anak yatim daripada orang yang semangat untuk menjaganya. Jadi walaupun dia sembunyi-sembunyi memakan harta anak yatim, Allah taala tahu. Karena semuanya apa? Tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang kecil maupun yang besar. Dan bahkan kalau seandainya ada hewannya sekecil apapun warnanya hitam, di kegelapan yang sangat gelap, di dalam lautan yang sangat dalam sekali, gelap enggak dalam sana, dalam lautan, dalam, kemudian gelap sekali, di bawah batu hitam, paham ya? Nah, di bawah batu hitam, di kegelapan malam, di bawah lautan, warna hitam Allah Ta'ala tahu enggak? Tahu.
Kalau kita nggak tahu, walaupun nampak mungkin di hadapan kita aja nggak tahu. Misalkan ada semut di bawah HP ini kita nggak tahu kan, kalau kita lihat diangkat baru tahu. Hanya menunjukkan bahwasanya pengetahuan manusia terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Fatahata bikulli syai'in ilma. Sungguh ilmu Allah Taala meliputi segala sesuatu. Jadi, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita terjatuh seperti mereka. Dalam artian sudah dikasih amanah untuk mengerjakan, mengelola harta anak yatim misalkan, ya jangan disia-siakan. Naam. Walau sya'allahu ladayyaqa wa syaqqa 'alaikum bitahrimil mukhalatah. Dan kalau seandainya Allah Taala menghendaki, niscaya Allah Taala itu mampu untuk membuat sempit dan memberatkan kalian dengan diharamkannya mukhalatah. Ya, mencampuri urusan anak yatim itu mampu. Nah, tapi kan mereka butuh bantuan itu ya. Butuh bantuan santunan untuk kita istilahnya membantu mereka. Nah, seperti itu. Innallaha 'azizun fi mulkihi. Sesungguhnya Allah Taala zat yang maha perkasa terhadap kekuasaannya, hakimun fi khalqihi wa tadbirihi wa tasri'ihi. Zat yang maha bijaksana di dalam penciptaannya, pengaturannya, dan di dalam syariatnya. Dalam ciptaannya enggak pernah yang namanya apa? Keliru, enggak pernah yang namanya tertukar, enggak pernah yang namanya terlupakan, semuanya tertata rapi. Paham ya? Semuanya tertata rapi mulai dari alam semesta yang ada ini, bintang, bulan, matahari, kemudian barakallahu fikum siang, malam tersusun sangat rapi sekali. Begitu datang siang hilang malam. Begitu datang malam hilang siang. Seperti itu. Sangat rapi sekali susunannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, semuanya bumi, langit diletakkan pada tempatnya semuanya. Menunjukkan apa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Naam. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan satu lagi, itu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-221. Wala tanqihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-221 menjelaskan bahwasanya jangan sekali-kali kalian menikahi para wanita musyrikah, para wanita kafirah. Nah, walaupun nanti kecualikan ahli kitab itu lain lagi urusannya ya. Sekarang kita hukum global dulu. Paham ya? Kita dilarang menikah dengan para wanita kafirah, musyrikah. Nah, paham itu ya? Hatta yu'min, hingga mereka mau beriman. Ada syaratnya, kalau mereka mau beriman tafadhal, silakan. Paham ya? Tapi kalau mereka enggak mau beriman jangan, kita menjerumuskan, jangan. Karena apa? Karena jangan sampai kita punya alasan menikahi ahlu bid'ah wad dhalal misalkan, sesama muslim aja ya, ahlu bid'ah wad dhalal. Kemudian dengan alasan nanti tak ajak ke dakwah kita biar nanti akhwatnya jadi salafiyah katanya. Itu hati-hati. Karena apa? Karena kita enggak bisa merasa aman dari fitnah. Paham ya? Allah Taala mengatakan afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu wa taala, makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa merasa aman atau tidak ada yang merasa aman melainkan orang-orang yang rugi. Naam, karena apa? Karena kisahnya siapa? Salah seorang imam Ahlussunnah, Imran bin Hittan rahmatullah alaihi. Waktu itu dia apa? Tertarik dengan barakallahu fikum anak pamannya. Berarti apa? Sepupu, tertarik dengan sepupunya. Ya mungkin karena cantik gitu ya. Nah, waktu itu tertarik dengan apa? Dengan barakallahu fikum sepupunya. Nah, akhirnya Imam Hittan menikahinya. Tujuannya apa? Padahal anak ini barakallahu fikum, anak pamannya ini punya pemikiran apa? Khawarij. Punya pemikiran Khawarij. Tujuannya Imam Hittan itu menikahi apa? Dalam rangka agar nanti balik ke Ahlus Sunnah. Nah, ternyata justru sebaliknya. Setelah menikah dengan wanita tersebut atau sepupu tersebut, akhirnya justru apa yang terbalik, Imam Hittan menjadi Khawarij. Bayangkan itu. Jadi kita nggak bisa merasa aman. Oleh karena itu kalau mencari pasangan barakallahu fikum atau istilahnya jodoh, upayakan lebih baik kalau mencari langsung yang dari Ahlus Sunnah. Paham ya? Lebih tenang, lebih enak dan semisalnya. Dalam artian ini bagi yang belum punya ya, tapi kalau yang sudah punya itu ya butuh pembenahan, dibenahi. Yang jelas apa? Yang jelas itu sekedar apa? Intinya apa? Intinya kita nggak boleh merasa aman dari fitnah. Nggak boleh merasa aman dari apa? Fitnah. Nanti tak ajarin nanti biar masuk ke Ahlus Sunnah. Caranya ke syarat dulu, mau enggak masuk Ahlus Sunnah sebelum menikahi. Paham ya? Kalau mau, tafadhol silahkan. Tapi kalau belum disyaratkan cuman angan-angan kita, nanti akan kami tarik menjadi Ahlus Sunnah. Baru nanti itu, jangan. Biasanya susah. Ada orang yang muslim, awalnya muslim, nikah sama orang perempuan kafirah, malah yang muslim jadi kafir. Banyak seperti itu. Paham ya? Karena fitnah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini, jangan sekali-kali kalian menikahi para wanita musyrikah hingga mereka mau beriman.
Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Bahkan budak wanita yang mukminah, budak wanita ya bukan merdeka ya. Budak wanita yang mukminah itu lebih baik daripada seorang wanita merdeka yang musyrikah. Apa maksudnya? Seorang budak wanita yang mukminah itu keadaannya lebih baik daripada seorang wanita merdeka yang apa? Musyrikah kafirah. Walau a'jabatkum, walaupun kamu tertarik dengan mereka. Dengan walaupun barakallahu fikum, dia itu atau wanita tersebut membuat engkau tertarik, membuat kalian tertarik dengan kecantikannya misalnya. Karena perempuan itu dinikahi bukan karena kecantikan saja. Paham ya? Karena 4 perkara. Kan Rasulullah mengatakan itu kan, la tunkahul mar'ah illa li arba'an itu. Perempuan itu tidak dinikahi kecuali disebabkan karena 4 perkara. Li jamaliha, wa li nasabiha, wa li diniha, wa li maliha. Nah, paham ya? Kemudian Rasulullah mengatakan fatfar bidzatid din taribat yadak. Artinya seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara tadi, karena mungkin cantiknya, ya enggak? Karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Tapi Rasulullah menyarankan yang mana? Enggak ngomong pilih yang paling cantik, enggak ngomong. Tapi apa? Pilih yang paling baik agamanya. Taribat yadak. Nah, niscaya barakallahu fikum tanganmu akan berdebu. Itu kalau artinya letterlek. Paham ya? Ngartikannya enggak gitu ya? Niscaya kamu akan beruntung. Dalam arti beruntung memilih yang paling baik agamanya. Paham ya? Kalau teman-teman taribatnya ada kan berarti kan seakan-akan tanganmu banyak tanahnya gitu kan, berdebu gitu kan. Istilahnya apa? Istilahnya itu pilih yang paling baik agamanya. Karena seorang wanita mukminah muslimah barakallahu fikum salihah itu adalah sebaik-baik perhiasan apa? Dunia. Paham ya? Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Perhiasan dunia maksudnya. Apa maksudnya itu ya? Menunjukkan bahwasannya intinya kamu pilih yang paling baik agamanya. Karena seorang wanita yang salihah, yang taat dengan suami, paham tentang keadaan suami dan hak suami, itu walaupun wajahnya secara zatnya itu enggak perlu cantik, tapi karena agamanya bagus kelihatan cantik. Paham ya? Nah, nanti yang belum ya membuktikan ya. Tapi kalau cantik parasnya, wajahnya cantik, tapi agamanya rusak, bayangkan. Minta ini, minta lipstik, minta wangi-wangian, minta ini. Rasanya enggak tenang kita itu. Dan kelihatan enggak cantik gitu loh. Paham ya? Nah, walaupun cantik wajahnya. Karena apa? Agama ini sebagai barometer istilahnya. Barometer itu apa sih barometer itu? Ukuran ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Karena kalau agamanya baik itu kan dia taat, paham, pulang kerja pun sudah disediakan air minum. Itu contoh saja, contoh. Paham ya? Itu kelihatan cantik gitu loh ya. Nah, tapi kalau istrinya ngomel-ngomel, enggak peduli dengan sudah dikasih gaji satu pekan dikasih gaji masih kurang aja. Banyak seperti banyak enggak? Banyak ya dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin orang awam itu banyak sekali. Nah, masih kurang saja. Karena tidak merasa cukup. Orang itu kan dikatakan kurang karena tidak merasa cukup. Paham ya? Kalau dia merasa cukup tidak kurang gitu loh. Betul enggak itu? Iya. Nah. Jadi orang itu dikatakan kurang karena merasa tidak cukup. Coba kalau dia merasa cukup dengan apa yang ada itu, kurang enggak? Kurang enggak? Enggak kurang karena sudah merasa cukup gitu loh. Nah, itu. Makanya sesuatu yang sedikit yang ada itu dicukupkan dalam artian kita anggap cukup lah gitu. Biar enggak kurang gitu loh. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kalian juga barakallahu fikum menikahkan atau istilahnya menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan orang musyrikin hingga mereka mau beriman, orang musyrikin tersebut, orang kafirin tersebut. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Karena kalau seandainya kita menikahkan anak kita dengan laki-laki yang rusak, yang fajir, yang tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya, itu mau enggak mau kalau kita sudah paham yang benar, itu akan bertentangan dengan kita. Mertua dan menantu itu bisa loh. Dalam artian enggak akur itu bisa, enggak akrab itu. Sebabnya kan beda manhaj, beda jalan, beda akidah. Paham ya? Misalkan mertuanya jamaah tabligh misalkan. Paham ya? Yang menantunya sunni salafi misalkan. Itu pun bertemu itu susah. Dalam artian karena beda tadi loh, beda jalan tadi loh, paham? Beda prinsip, beda manhaj, beda akidah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sejalan, semanhaj, tenang dia. Mertua pun juga paham tentang hak menantu juga menghormati hak mertua, seperti itu. Itu semuanya bisa terwujudkan ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas apa yang jelas perlu diperhatikan dalam artian barakallahu fikum, jangan sekali-kali kalian menikahkan anak wanita kalian dengan orang musyrikin hingga mereka mau
iman. Nah, karena berbahaya sekali. Biasanya kalau wanita itu terpengaruh dengan apa? Biasanya ya terpengaruh dengan suaminya. Tapi terkadang ada kalanya yang namanya suami itu terpengaruh dengan wanita. Paham ya? Ada kalanya barakallahu fikum seorang suami terpengaruh dengan wanita karena fitnah wanita lebih dahsyat melanda kaum lelaki. Datang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat setelah aku meninggal nanti yang bisa melanda kaum lelaki kecuali fitnah wanita. Nah, walaupun suami istri, ya, suaminya misalkan mau ta'lim, istrinya bilang jangan di rumah saja. Padahal enggak ada halangan seperti itu. Akhirnya dia lebih memilih di rumah, enggak jadi ta'lim misalkan. Itu juga penghalang ya, karena terkadang istri itu dan anak-anak itu menjadi fitnah enggak? Naam, dalilnya itu yang fitnah, yang satunya yang musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal aduwwul lakum fahdharuhum. Nah, menunjukkan bahwasanya terkadang harta anak-anak itu fitnah. Terkadang istri dan juga anak-anak juga musuh. Musuh dalam artian bagaimana? Musuh dalam artian kita mau berbuat kebaikan sampai penghalang. Oleh karena itu jangan sampai barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Bahkan budak lelaki yang beriman itu lebih baik daripada seorang lelaki musyrik walaupun dia membuat engkau kalian kagum. Paham ya? Ganteng atau ini dan itu tapi dia musyrik, paham ya? Itu tidak ada nilainya di hadapan seorang budak lelaki yang dia itu mukmin. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa? Tidak melihat postur tubuh kalian, tidak pula melihat apa? Harta kalian, tapi yang dilihat apa? Amalan dan hati kalian. Dalilnya hadisnya sahih. Riwayat Muslim hadisnya Abu Hurairah itu. Ewa? 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 Ya. Naam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila wala ila amwalikum kan? Wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak melihat apa? Postur-postur bentuk tubuh kalian itu enggak dilihat, itunya yang dilihat. Tidak pula harta kalian. Sebanyak apapun itu enggak dilihat. Paham ya? Maksudnya enggak nilai yang paling berharga itu bukan itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Melihat hati-hati kalian itu loh. Dan juga apa amalan kalian, bagaimana amalannya? Sesuai dengan syariat, ikhlas atau tidak itu loh. Hati kalian suci atau tidak, itu yang dilihat. Nah, barakallahu fikum karena perlu diperhatikan. Nah, kita lihat sini, ulaika yad'una ilan nar. Mereka-mereka itulah orang-orang kufar, musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang mengajak, menyeru kepada api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada surga dan ampunan dengan seizinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah taala menjelaskan barakallahu fikum ayat-ayatnya terhadap manusia atau kepada manusia agar atau semoga mereka mau mengingat dan mau berpikir kembali dengan apa? Dengan akal-akal mereka. Karena barakallahu fikum hafizakumullah. Terutama kaum muslimin mukminin mereka diberikan kelebihan akal yang jernih dalam artian digunakan untuk berpikir. Paham ya? Yang mananya akal tuh, yang mana akal tersebut letaknya di mana, Pak? Akal letaknya di mana? Wah. Berarti ayam punya akal. Ayam punya akal enggak ayam? Ya, kalau sini berarti kan ada ayam. Kambing, sapi. Ada yang di dalam sini ada enggak itu kambing, sapi itu? Otak kan? Otak. Berarti beda ya? Akal di dalam hati. Yang di sini itu bukan akal, otak namanya. Ya, otak itu kan ada, otak itu akan mengarahkan dan akan menggerakkan sesuai dengan apa? Perintah dari akal tadi itu. Paham ya? Walaupun fungsinya ada, keterkaitan dengan apa? Dengan akal itu ada. Cuman apakah orang berpikir dengan semurni-murninya dengan akal? Tidak. Akal itu cuma untuk menggerakkannya saja. Gerakan daripada pikiran yang ada dalam hati tersebut. Paham ya? Itu bisa dilihat dalam kitab Allah musta'an dalam syarahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih mengenai hubungan antara akal dengan apa? Dengan otak tadi itu. Karena bahasa Arabnya mukh. Paham ya? Bahasa Arabnya adalah mukh. Jadi orang itu kalau berpikir bukan dengan otak ya.
Jadi akal itu bukan yang di dalam kepala, ini namanya otak di dalam kepala ini. Jadi ayam, sapi, kambing itu punya otak, tapi akal tidak punya. Paham ya? Tapi kalau manusia kan punya akal dan punya, itu jelas otak. Paham ya? Punya otak juga. Punya otak enggak? Punya otak enggak manusia? Punya. Apa maksudnya ya? Jadi jangan sampai keliru dalam mengungkapkannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala permisalkan orang-orang yang punya mata hati, punya akal, kok tidak digunakan untuk memahami dengannya, bagaikan apa? Binatang ternak. Ngeri kan? Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak itu kalau kita perhatikan seperti bebek itu ya, itu terkadang disuruh ke kanan, kiri-kiri. Kalau ini enggak itu loh. Suruh ke kanan atau ke kiri. Paham ya? Lebih parah berarti kan? Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Artinya, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia yang mereka itu memiliki mata hati, akal, tapi tidak digunakan memahami dengannya. Paham ya? Dan mereka memiliki mata-mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki telinga-telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Paham ya? Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, waktu dan diri kita, kesempatan semua digunakan pada kebaikan. Dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, as-sunnah, menghafal Al-Qur'an, menghafal as-sunnah, memahami dan semisalnya. Jangan sampai waktu ini berjalan begitu saja. Karena al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang tersebut, justru pedang itu akan menghunusmu. Paham ya? Waktu itu kan berjalan secara cepat itu ya. Naam, oleh karena itu pantun yang sudah kita sebutkan apa? Mengenai orang-orang yang tidak menggunakan waktunya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu famautuka khairun min hayatika da'imu. Lailuka naimun naharuka la'ibun. Lailuka naimun naharuka la'ibun. Famisluka fid dunya ta'ishul ba'imu. Artinya, jika kamu tidak mau membaca, tidak pula memahami juga, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Ini maksudnya ancaman bagi orang-orang yang tidak menggunakan waktu, paham ya? Dalam artian menghambur-hamburkan waktunya, tidak pada perkara yang bermanfaat, tidak mau membaca Al-Qur'an, membaca sunnah, tidak mau memahami juga, maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Kenapa? Lailuka naimun naharuka la'ibun. Malamnya tidur, siangnya main-main. Ya kan? Malamnya tidur, siangnya main-main. Fa misluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia itu bagaikan binatang ternak. Ngeri kan? Itu berlandaskan dengan ayat tadi itu kata tadi. Bahwasanya ulaika kal an'am bal hum adall. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kita, terutama waktu luang dan kesehatan ini, karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadisnya siapa? Abu Bakar. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai dari keduanya, itu nikmat kesehatan dan waktu luang. Siapa itu? Hadisnya siapa? Dan siapa riwayatnya? Siapa yang meriwayatkan? Abu Hurairah kurang tepat. Nyoba sekali lagi? Belum? Antum? Belum juga? Abdullah? Anda mencoba? Pak Numan? Hadisnya Abdullah ibnu Abbas, mufassirus sahabah, tarjumanul Quran. Paham ya? Barakallahu fikum. Hadisnya Abdullah ibnu Abbas, riwayat Bukhari. Ingat ya, hadisnya siapa? Ibnu Abbas, riwayat Bukhari. Diriwayatkan Bukhari. Ni'matani maghburun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang manusia kebanyakan lalai dari keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu kita semuanya menggunakan pada tempatnya. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.